Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Dila, dan rekan saya, Angelica PSK Tiopani PP, Candika Kusumananda, dan Margareta Rahayu Trisnaningsi. Di sini kami akan mempresentasikan kasus pelanggaran etika profesi atas pelanggaran kode etik profesi akuntan dan pegawai pajak pada kasus suap PT Gunung Madu Stasiun tahun 2017. Materi 1 akan disampaikan oleh Angelica PSK Tiopani PP, dilanjutkan Candika Kusumananda dan Margareta Rahayu Trisnaningsi. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada PN Jakarta Pusat telah memvonis 2 konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations, Aula Imran dan Rian Ahmad Ronas. Aulia divonis selama 2 tahun 6 bulan hukuman penjara, sedangkan Rian divonis 3 tahun 6 bulan hukuman penjara. Mereka terbukti melakukan penyuapan kepada ex-pejabat pajak Angin Prayitno Aji. Suap dilakukan untuk mengatur nilai pajak dari PT Gunung Madu Plantations. Pada kasus ini, hakim menyatakan hukuman denda senilai 200 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Keduanya pula dijatuhi hukuman tambahan yaitu berupa uang pengganti, masing-masing senilai 750 juta. Apabila kedua terpihak tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam menjatuhkan putusannya, hakim mempertimbangkan sejumlah hal untuk hal memberatkan. Perbuatan Aulia dan Rian dinilai tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Etika apa saja yang dilanggar? Apa penyebab pelanggaran etika tersebut? Siapa saja yang dirugikan dalam kasus tersebut? Etika yang dilanggar pada kasus tersebut adalah yang pertama pelanggaran integritas. Karena Aulia dan Rian berusaha untuk merekayasa laporan pajak PT GMP sehingga tidak mencerminkan sikap kejujuran. Yang kedua, pelanggaran objektivitas, di mana Aulia dan Rian berkompromi dengan Angin agar temuannya tidak ditindaklanjuti dan meminta Angin merekayasa laporan pajaknya. Yang ketiga, pelanggaran perilaku profesional, karena Aulia dan Rian serta Angin dan kawan-kawan telah melanggar Undang-Undang Tipikor Pasal 5 Ayat 1 huruf A atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyebab pelanggaran yaitu hanya demi keuntungan pribadi masing-masing pihak, baik pihak yang korupsi maupun pihak yang disuap. Lantas, siapa yang dirugikan? Sebenarnya jika sudah berhubungan dengan pajak, negaralah yang sangat dirugikan, karena pajak sendiri merupakan pendapatan terbesar bagi negara. Namun, mereka yang melakukan pelanggaran juga rugi atas perbuatan yang mereka perbuat, yaitu karena mereka jugalah yang harus menanggung beban kerugian keuangan negara tersebut untuk dikembalikan dalam bentuk ganti rugi. Dapat disimpulkan bahwa kasus yang terjadi pada PT Gunung Madu Plantations belum sepenuhnya sesuai dengan etika profesi yang baik dan benar. Masih banyak pelanggaran yang dipicu dari tindak suap yang dilakukan konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations sendiri. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.